Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh warga belajar sekalian. Hari ini kita telah sampai di penghujung perjalanan akademis kita untuk semester 2, kelas 12, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Jadi topik kita pada hari ini itu terkait dengan kontribusi nyata kita dalam bingkai bela negara modern. Mungkin selama ini warga belajar berpikir bahwa bela negara itu mungkin harus ada angkat senjata atau menjadi tentara atau menjadi abdi negara. Jadi mari kita luruskan terlebih dahulu tentang pemahaman itu. Di era modern ini, berkali-kali saya ingatkan bahwa di era modern ini musuh kita itu bukan lagi penjajah fisik, melainkan kemiskinan, kebodohan, dan cahat. Jadi ketika warga belajar memutuskan untuk lulus setelah mengikuti tes nantinya dan memperbaiki kualitas hidup, nah saat itulah warga belajar sedang melakukan aksi bela negara yang besar. Di mana setelah lulus, warga belajar nantinya akan memiliki hak yang setara dengan lulusan sekolah sekolah formal manapun. Jadi warga belajar berhak nantinya untuk melanjutkan kuliah, berhak melamar pekerjaan di instansi pemerintah atau swasta, dan juga berhak atas pengakuan kompetensi. Jadi gunakan hak ini dengan penuh percaya diri. Jadi jangan merasa rendah diri karena proses warga belajar lalui pada PKBM ini juga menuntut kemandirian yang luar biasa. Jadi nantinya warga belajar memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi juga, mengikuti kuliah, daftar kuliah, kemudian memiliki hak yang setara terkait dengan pekerjaan dan pengakuan kompetensi di mata hukum dan juga nasional. Kewajiban jadi produktif tentunya itu dilekatkan pada kita, di mana setiap hak itu dibarengi dengan kewajiban. Jadi kewajiban pertama warga berpikir setelah ini adalah menjadi pribadi yang produktif, di mana pendidikan adalah modal untuk warga belajar itu mandiri. Apapun itu profesinya, apakah itu nanti warga belajar memilih berwirausaha, atau warga belajar nanti memilih untuk bertani, atau bahkan untuk menjadi perkantoran, saya harapkan warga belajar melakukan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Dengan menjadi produktif, warga belajar membantu negara untuk dapat memperkuat ekonomi nasional mulai dari tingkat pengajar. Jadi kita berusaha untuk itu kita menciptakan lapangan kerja sendiri atau mm, mengikuti bekerja di suatu instansi atau perusahaan-perusahaan swasta dan bekerja dengan integritas.
jangan menjadi beban bagi masyarakat. Pentingnya kita untuk terus mengupgrade diri, mengasah skill. Belajar itu tidak sampai di sini saja, tapi selanjutnya warga belajar tetap harus membuka diri, tetap harus eh, dengan tangan terbuka menerima informasi-informasi baru, mempelajari hal-hal baru, karena ada banyak hal yang ternyata masih belum, ada banyak hal yang ternyata kalau di sekolah seperti ini kita tidak mendapatkan informasi tersebut atau skill tersebut, tetapi kita dapat terus mengasah apapun yang kita merasa tidak tahu, yang penting kita mau belajar. Kita mau menggali informasi-informasi baru dengan jangan lupa cross check terlebih dahulu informasi-informasi tersebut, latih skill-skill kita. Kita belajar sepanjang. Nah, kemudian terkait dengan kontribusi fiskal. Jadi kita tentunya harus tepat pajak kan. Kenapa kita harus bayar pajak? Salah satu pilar negara itu adalah kemandirian ekonomi. Jadi warga belajar yang taat pajak adalah pahlawan bagi pembangunan kita. Mungkin terlihat sederhana, tapi pajak yang kita bayarkan, baik itu pajak kendaraan, baik itu pajak usaha, atau pajak penghasilan, adalah modal untuk membangun infrastruktur kita. Baik itu membangun jalan, atau sekolah, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ini adalah wujud nyata dari gotong royong kita sebagai warga negara. Jadi membayar pajak itu sama dengan memastikan fasilitas umum tetap ada untuk anak dan cucu kita nanti. Kemudian kali-kali saya juga mengulangi terkait dengan digital, di mana bela negara di dunia digital. Nah, dunia digital ini adalah medan tempur yang baru sebagai lulusan dari PKBM nantinya, tentunya warga belajar harus menjadi pribadi yang cerdas. Warga belajar harus menjadi benteng pertahanan terhadap hoax. Sebelum menyebarkan informasi, jangan lupa di grup, baik itu mau men-share di grup WhatsApp atau media sosial lainnya, selalu ingat prinsip saring sebelum sharing. Jangan biarkan jati diri kita itu menjadi penyebab dari perpecahan bangsa. Gunakan teknologi itu untuk menyebarkan inspirasi. Jadi gadget kalian itu bukan senjata kalian. Lakukan juga media sosial kita itu sikan kebaikan atau sikan produk-produk kreatif. Jaga kerukunan harmoni sosial. Nah, di masyarakat, warga belajar akan bertemu dengan berbagai perbedaan pendapat dan juga latar belakang. Jadi kontribusi nyata warga belajar adalah menjadi perekat sosial. Jadi aktiflah di lingkungan RT atau di lingkungan RW sebagai tetangga yang beda keyakinan dan jadi pernah di saat adanya konflik. Kerukunan itu adalah aset bangsa yang paling mahal dan warga belajar adalah jaganya. Kita harus jujur bahwa dunia di luar sana tidak selalu mudah dan kita harus mengakui itu. Ada banyak saingan yang dan perubahan teknologi yang begitu cepat. Namun, warga belajar tentunya harus mengikuti hal tersebut. Warga belajar saat ini juga bisa menyelesaikan pendidikan sambil bekerja atau keluarga. Ketangguhan itulah modal utama dari warga belajar. Jangan berhenti belajar meskipun uh, sudah memegang ijazah nantinya ya. Teruslah beradaptasi dengan perubahan zaman karena
Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka kita ikut dengan zaman. Dan warga belajar sekalian, berbanggalah karena banyak tokoh hebat, pengusaha sukses, bahkan menteri, ada juga yang lahir dari jalur pendidikan non atau ijazah paket C. Jadi ijazah ini merupakan simbol kegigihan dari warga belajar itu sendiri. Warga belajar membuktikan bahwa rintangan hidup tidak bisa menghentikan langkah untuk kita meraih ilmu. Haus akan ilmu itu adalah hal yang luar biasa. Kebanggaan ini tentunya harus diwujudkan dalam kasus kerja yang tinggi di masyarakat. Saya harap warga belajar tetap uh, memiliki etos kerja yang tinggi, integritas, dan juga menjaga amanah serta kejujuran. Singkatnya, kontribusi pasca lulus nantinya itu sederhana. Jadilah warga yang mandiri, jujur, dan juga bermanfaat. Dan mari kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi penonton dalam sebuah pembangunan, tapi jadilah pelaku yang aktif. Jadilah warga belajar yang berkontribusi. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini juga setelah warga belajar mendapatkan ijazah. Artinya ya. Dan itu tadi materi pembelajaran kita yang terakhir pada semester 2. Dan terima kasih atas dedikasi dan semangat warga belajar saat ini. Nantinya setelah lulus, barulah perjalanan yang sebenarnya itu dimulai. Jadi selamat bertugas di medan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia menunggu karya-karya hebat dari warga belajar sekali. Semoga sukses dan berkah selalu menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.